Nah, oke teman-teman, kita akan lanjutkan kembali untuk tutorialnya, di mana dalam tahap ketiga ini merupakan controller ya dan service, tapi untuk bagian duanya, di mana kita yang pertama nih teman-teman, silahkan jalankan kembali nih npx nest.js CLI generate module customer. Jadi kita akan membuat suatu customer ya, jadi nantinya data customer ini akan kita gunakan nih untuk tahapan selanjutnya. Jadi kita tidak akan menggunakan cat lagi, kita bisa hapus mungkin untuk catnya. Oke, kita bisa delete. Nah, jadi teman-teman sudah mengetahui untuk basic dari controller di dalam cat tersebut. Selanjutnya kita akan spesifikan menjadi nantinya akan dibuatkan suatu REST API ya menggunakan customer ini. Nah, silakan teman-teman jalankan terlebih dahulu. Ketika teman-teman sudah menjalankan, maka ini akan dibuatkan nih dua buah file. Oke, yaitu folder di mana terdapat customer module TS. Dan kita juga ini hanya membutuhkan main dan juga apps modul ya. Ini bisa kita hapus. Selanjutnya service sama kita bisa hapus juga. Oke, seperti ini. Jadi di dalam sort ini terdapat apps modul .ts dan juga main ya teman-teman, main.ts. Oke, selanjutnya kita akan membuat suatu beberapa file ya. Kita akan membuat file controller di dalam customer. Oke, npx add nest.js CLI controller lalu customer seperti ini. Nah, di dalam customer ini kita buat nih folder lagi dengan nama yaitu controller lalu / customer. Oke, seperti ini. Kita bisa enter. Kita tunggu untuk proses dari package-nya ya. Oke, teman-teman, di sini kita mendapati error ya. Mungkin coba kita cek kembali. Oke, di sini kita bisa tambahkan huruf G. Lalu ini controller ya. Kita tambahkan huruf S, lalu kita enter. Oke, kita coba tunggu lagi untuk prosesnya. Nah, kita sudah berhasil ya teman-teman. Nih, terdapat 3 buah file ya yang dilakukan update nih. Atau 2 file yang dibuat dan 1 yang diupdate. Oke, kita bisa cek nih dalam customer di sini terdapat controller, di mana dalam controller ini kita mempunyai folder customer. Nah, seperti ini teman-teman, untuk controllernya sudah berhasil dibuatkan ya. Oke, tahapan selanjutnya, langkah selanjutnya nih kita akan bagian controller di mana kita buat new folder yaitu customer detail ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi di dalam controller ini kita mempunyai customer dan juga customer detail. Nah, jika kita buka nih di dalam customer module TS ini memanggil dari controller customer controller ya. Nah, ini terdapat di dalam folder customer. Kita bisa geser nih untuk melihat. Nah, ini merupakan controllernya, sedangkan untuk patch.ts ini merupakan unit test ya. Kita bisa buka nih untuk controller. Nah, di mana controller ini bernama customer controller yang dipanggil di dalam customer module ya. Oke, seperti itu, dan ini merupakan unit test ya teman-teman. Oke teman-teman, di dalam customer controller ini kita akan buat ya metode get, kemudian nanti kita akan return suatu data ya berupa JSON get customer, lalu kita buat seperti ini. Kita kembalikan nih return misalnya kita contohkan dulu ID 1, lalu name
Rizal. Oke, kita bisa pakai string mungkin ya. Nah, Muhammad Rizal. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita inputkan email. Misalnya email kita. Oke, lalu kita tambahkan create add ya. Nah, ini tentunya menggunakan data sekarang nih, new date. Nah, seperti ini. Kita bisa save mungkin teman-teman. Selanjutnya coba kita cek dulu ya di app modules apakah sudah dipanggil controller. Oke, di sini sudah terpanggil ya. Bentar, app module get controller customer module. Ini modul sudah berhasil ya. Coba kita hapus nih yang errornya. Yang cut kita bisa hapus. Nah, ini karena sudah tidak ada ya untuk cut sendiri. Cut controller kita bisa ganti nih menjadi customer ya. Customer controller. Oke, seperti ini. Kita bisa save. Lalu coba kita jalankan npm run start dev. Oke, kita tunggu. Oke, di sini harus dihapus ya karena ini emang tidak digunakan nih untuk app service karena kita sudah menghapusnya. Apps controller juga sama mungkin karena sudah tidak ada ya. Nah, seperti ini. Coba kita lihat nih untuk terminalnya. Oke, kita bisa reload. npm run start dev. Nah, coba kita cek teman-teman. Oke, seperti ini localhost. Nah, di sini status code 404 ya, karena kenapa tidak terpanggil? Karena kita tentunya sudah menghapus nih untuk apps dari controllernya ya, yang pertama atau yang utama ya, yang menggunakan slash tersebut. Tapi ketika kita akses nih customer, coba kita lihat pakai S atau enggak nih. Oke, pakai S ya. Nah, di sini maka akan menghasilkan data yang sudah kita sertakan ya di dalam controller. Itu ID 1, name, email, created at ya. Nah, jadi kita lihat nih untuk waktu sekarang ya tentunya ya. Pada tanggal 5 September 2022. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat service teman-teman. Kita bisa hentikan. Lalu npx add nest.js CLI lalu g. Nah, di sini kita akan buat service lalu customers service. Nah, seperti ini nih untuk directory yang akan kita simpan ya nantinya. Di sini terdapat customers. Nah, di sini terdapat service nih. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini. Kita tunggu nih untuk prosesnya. Ini tergantung kecepatan dari koneksi internet ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita sudah berhasil nih untuk melakukan create dari service ya. Kita bisa cek nih di dalam customer. Nah, di sini terdapat service nih. Oke, jika kita lihat ya, ini merupakan unit test dari service. Nih. Selanjutnya di sini merupakan service-nya ya, yaitu customer service. Jika kita lihat di dalam customer module, nah maka ini untuk provider sendiri sudah berubah ya. Jadi terdapat customer service. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi langkah selanjutnya kita bisa buka nih untuk customer controller kembali. Nah,
di sini. Oke, kita akan buat konstruktor. Oke, privat customer service, customer service. Oke. Nah, di private customer service, titik 2 customer service. Oke, seperti ini kita bisa save. Oke, selanjutnya kita buka nih untuk file dari customer service. Nah, kita bisa split. Coba kita ke bawahkan dulu, ini perbesar ya, supaya lebih enak nih. Lalu selanjutnya kita akan cut nih untuk return ini ya. Di sini kita akan buat suatu fungsi di mana kita tuliskan find dari customer. Oke, seperti ini kita bisa tuliskan return. Nah, di dalam return ini kita pastikan nih data yang tadi ya. Oke, di sini sudah ada return ternyata ya. Kita bisa hapus. Nah, kita bisa save nih teman-teman untuk hasil yang tadi. Lalu jangan lupa di sini kita tambahkan titik koma ya. Selanjutnya di dalam controller kita akan melakukan sedikit perubahan nih. Jadi dalam get customer ini, di dalam function ini nih, kita kembalikan nilai return this customer service ya. Nah, customer service, lalu find customer. Nah, jadi get customer ini mengambil data dari customer service yang ini, lalu function dari find customer. Nah, ini suatu fungsi ya. Oke, seperti ini untuk cara pemanggilannya, teman-teman. Oke, di sini kita tambahkan ya parameter seperti ini. Selanjutnya, coba kita jalankan mungkin. Apakah masih bisa diakses nih untuk data ini ketika kita sudah dipindahkan ke dalam service ya. Oke, kita tunggu nih untuk running dari modul. Nah, di sini terdapat error ternyata nih, teman-teman. Oke teman-teman, langkah pertama kita akan ubah nih untuk pemanggilannya nih, kemungkinan salah ya. Kita coba, oke, sebentar kita coba hapus nih. Kita lihat nih untuk direktorinya, karena ini di dalam folder customer dan kita akan masuk ke dalam service, yaitu di luar controller ya, tentunya kita harus keluar dulu folder 2, nah ke customer, titik 2 lagi. Nah, terdapat pilihan nih, mau controller, customer module, atau service. Kita bisa pilih service, selanjutnya slash. Nah, di dalam service ini terdapat customer, selanjutnya kita pilih customer service. Oke, seperti ini nih untuk pemanggilannya. Kita bisa save. Tapi di sini masih error nih. Coba kita buka apps module, lalu kita daftarkan customer service. Nah, seperti ini kita bisa save. Oke, coba. Nah, di sini sudah running ya, teman-teman. Oke, sudah running. Kita bisa coba nih untuk sales customer. Apakah masih jalan? Oke, ini masih jalan ya. Masih berhasil. Coba kita ganti ini menjadi R, customer biasa ya. Kita save, maka kita melakukan reload secara langsung ya. Nah, pasti di sini tidak bisa, cannot get ya, customers. Lalu kita coba hapus S-nya. Oke, di sini kita sudah bisa mengaksesnya kembali. Oke, kita gunakan S saja. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian dalam video ketiga ini. Video ketiga ini mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Silakan ikuti kembali untuk tutorial kelanjutannya mengenai Nest.js kali ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.